status amaliyah baik dan buruknya di mata Allah itu tergantung warid yang muncul di dalam hati kita, minallah atau minasyaiton. Hati menghadap pada Allah atau pada makhluk, iman pada Allah atau iman pada makhluk, duduk di tajali atau duduk di taholli. Yang pada malam hari ini kita akan membahas terkait bagus dan tidaknya satu ibadah atau amaliyah itu ditentukan bagaimana hati kita. Bagus dan tidaknya satu amaliyah di mata Allah itu ditentukan bagaimana keadaan ruhaniyah kita. Apakah ruhaniyah kita betul-betul mengenal Allah, menghadap Allah, atau sebaliknya. Akan tetapi sebelum kita masuk di dalam materi, perlu diketahui bahwasannya setiap diri manusia mayoritas akan melewati satu zona di mana kita itu masih ruhaniyah itu masih klebu, ruhaniyah kita itu ingkar kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mayoritas umat manusia khususnya ruhaniyahnya itu sebelum dikatakan taat kepada Allah itu melewati zona ingkar kepada Allah. Bentuk keingkaran kita pada Allah ada iman di dalam hati, itu selain daripada Allah ini masih ada. Iman kita pada jatuhnya pada makhluk. Apakah makhluk yang ada kaitannya di muhadharah ataukah makhluk yang ada kaitannya di mukasyafah? Ini semuanya akan mengalami hal ini, dan ini pun pernah terjadi di dalam mulai saat beliau Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, sehingga beliau mengapa alasan Allah mengusir Nabiullah Adam dari surga ke dunia ada di situ. Sama dengan kita. Mengapa di dalam hati kita ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa takut terkait menghadapi kondisi keadaan duniawiyah? Semua tidak memandang status kita itu apakah golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah, semuanya. Yang kaya takut dengan kekayaannya akan hilang. Yang miskin takut kemiskinan kita terus menerus. Yang punya pengikut banyak, oleh karena kita orang yang terpandang, takut dengan status kita hilang. Semuanya. Sehingga ketika saat di zona itu, yang namanya nafsu keakuan diri
sebagai makhluk ini sangat liar. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Lah keadaan ini pasti hati kita itu condongnya terhadap selain Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, yang kumaksud Allah bukan sifat, yang kumaksud Allah bukan zat, tapi yang kumaksud Allah itu adalah ana alias aku. Ini. Jadi kita masih menyembah sifat, masih menyembah asma, masih menyembah zat. Bapak Ibu, ini proses sedaya menungso. Aku yakin meliputi zona yang seperti ini, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa aku sesatkan, minhumul mukhlasin, sebagian di antara hamba yang tidak bisa disesatkan oleh hawa nafsu adalah hambamu yang kau pilih. Ini Pak, siapa hamba yang dipilih yang dimaksud itu? Pertama, ada kaitannya dia saat sejak kecil sampai akhir hayatnya dia tidak ada di zona kekotoran ini. Itu biasanya mulai kecil dia itu diletakkan Allah, ruhaniyahnya itu sudah tidak mengenal urusan-urusan selain Allah. Tapi kita ini termasuk di antara waminhum. Apabila jenengan sisa umur jenengan ini sudah keluar dari zona yang imannya selain daripada Allah, termasuk cuman keri-keri lah, ngoten toh. Sisa umur kita misalkan tinggal 10 tahun, yo saat sejak 10 tahun sampai akhir hayatnya itu. Kadang-kadang tidak 10 Pak, kadang-kadang tinggal setahun. Jenengan ruhaniyah sudah tinggalkan iman selain daripada Allah, baru jenengan masuk di golongan minhumul mukhlasin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang kita tidak membahas berapa tahun, berapa puluh tahun kita ingkar pada Allah, gak usah. Sekarang kita bahas setelahnya. Setelahnya berarti iman kita lepas yang selain daripada Allah ini, kita lepas. Qala musannifu rahimahullah, tanawwa'at macem-macem opo ajnasul a'mali utawi macem-maceme jenise akmal. Akmal iku hal-hal perilaku yang ada kaitannya dengan jisim atau jasad. Akmal ini ada dua, atau bisa dikatakan ibadah mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Ibadah atau amal yang murni ibadah. Contoh, jenengan sholat, zakat, puasa, haji, termasuk membaca Quran, murni ibadah. Ini di mata Allah baik atau tidak, itu tergantung keadaan ruhaniyah kita bagaimana. Lah, yang kedua ghairu mahdhuf, yang tidak murni ibadah.
Seperti halnya kita kerja, berorganisasi, apapun bentuknya itu perilaku jasmaniyah secara syariat yang tidak murni dikatakan ibadah itu ghairu mahdhuf. Ini di mata Allah baik atau tidak, itu melihat kondisi ruhaniyah kita. Utawi macem-maceme jenise piro-piro amal iku litanawu'i waridatil ahwal, tergantung warid yang muncul di dalam hati jenengan itu bagaimana keadaannya. Lah, warid yang muncul di dalam hati sampean itu macam dua Bapak Ibu. Macam dua. Pertama mingkol bin zahidin, yang kedua mingkol bin rohibin. Mingkol bin zahidin iki warid yang mengarahkan terhadap amal ibadah jasmaniyah jenengan ini estu betul-betul nyawiji menyang Gusti. Otomatis keadaan ruhaniyah sampean iku tidak bisa terlepas dari adzikru bisiril asror, tidak terlepas dari tauhid la ilaha illa anta, tidak terlepas dari zikir rasa, tidak terlepas, karena prosesnya kuncinya dari situ. Hati yang condong kepada Allah ini imannya menghadapnya, itu prosesnya memang kunci pembuka futuhnya, pembuka hati makrifat pada Allah itu dari situ. Makanya sering saya katakan, yang sudah paham tentang masalah zikir sirul asror, rasa itu harus selalu dibangun, selalu harus diasah terus dalam tindakan apapun jasmaniyah ini, baik yang ada di ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, ibadah yang murni atau tidak. Karena apa? Karena baik yang ada ibadah murni atau tidak, sedoyo aktivitas amaliyah ini Allah di situ. Inilah yang dimaksud dalam surah Al-An'am 79, kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabiullah Ibrahim. Letak aku tidak dikatakan sebagai orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, tatkala ruhaniyahku itu jatuh pada hidupnya Allah. Inni wajjahtu wajhiya, ada di situ. Ini tidak terlepas dari rasa, Pak. Ini tidak terlepas dari zikir sirul asrar, tidak bisa terlepas. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku yang berupa imanul haq, iman yang benar yang disebut ihsan, wajhiyah terhadap wajah Allah ini. Lilladzi fataras samawati wal ard, yang wajah Allah ini yang menguasai alam atau jagat langit dan jagat bumi, jagate ruhaniyah dan jagate jasmaniyah.
Inilah Pak yang dimaksud robitoh itu. Yang dimaksud robitoh menghadirkan wajahnya itu wajah Allah. Makanya Rasulullah dawuh anta budallaha ka'annaka taroh. Di situ. Bukan wajah makhluk, bukan. Cuman wajah Allah itu bertajali terhadap makhluknya. Lewat tajali inilah tajalinya Allah terhadap makhluk. Kalau bahasa Thariqah itu adalah mursyid kita, guru-guru akhirat kita. Bukan wajah gurunya yang kita hadirkan, tapi wajah Allah yang ada di guru. Mestinya gitu. Manakala posisi ruhaniyah sampean iku jatuhnya iman hanya pada ini, maka wama ana minal musyrikin. Itulah golongan orang yang sudah tidak menyekutukan Allah. Dan ini syarat mutlak harga mati untuk seseorang itu dikatakan wusul pada Allah bisa wusul. Ini syaratnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika jenengan iki beramal apapun jasmaniyah ini, tapi ruhaniyah sampai ini ketemu Allah. Ketemu Allah. Kelambi sampean, baju sampean pakai baju yang mana terserah. Baju putih monggo, baju merah monggo, baju hitam pun monggo, terserah. Artinya apa? Bendera sing sampeyan damel secara jasmania itu bagaimana terserah. Contoh, cara wong Islam benderane syariat, ninggalno larangan, jalakno perintah. Itu ditata di dalam hukum-hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Udah jelas jasmaniah. Sekarang selain agama Islam, entah agama apa, bagaimana itu aktivitas dohiriyah apapun, mana yang termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, mana di dalam agama itu yang menganjurkan dan mewajibkan melakukan sesuatu yang diperintah dan meninggalkan larangan, semuanya terserah. Yang terpenting adalah akhwal, keadaan ruhaniyah kita. Sampak-sampak dulu itu ketika saat orang Jawa belum kemasukan hukum syariat di dalam Islam, yang terkenal dengan kejawen, gitu, yang terkenal dengan kejawen secara kelambi itu tidak sama dengan apa yang ada di Islam syariat lah, gitu toh. Monggo terserah. Yang terpenting adalah akhwal, keadaan ruhaniyah ini bagaimana? Apakah mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin? Sebab menungso atine keadaane wonten kalih. Ada yang beriman menghadap terhadap yang memiliki nama Allah, ada yang menghadap nama atau sifat atau zat. Ini ada macam dua, Pak. Satu contoh misalkan, siapa yang ngaji sekarang? Bagi sami'in ada dua. Siapa yang memberikan nasihat atau petunjuk tentang ruhaniyah pada Allah? Ruhaniyah sami'in itu ada dua. Ada yang memandang makhluknya berarti mukhlason, ada yang memandang Allahnya maksudnya adalah akunya Allah hidup yang meliputi diri saya. Ada dua.
Lah, warid yang muncul di antara dua itu ya macam-macam. Yang pertama, ketika saat manusia melihat makhluknya, mesti jatuhnya iman itu saking makhluk. Jatuhnya iman. Akhirnya menuduh bahwasanya yang bisa memberikan petunjuk adalah makhluk manusia berupa Muhammad. Kalau kita bicara dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ya, ayat kalau nggak salah itu 56 kalau nggak salah. Di situ Allah katakan, Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini penegasan, Pak. Allah menegaskan kepada kita yang jatuhnya iman kita pada makhluk. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad, ini Allah yang bersabda, ikulah tahdi man ahbabta, tidak akan kau Muhammad bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang dekatmu alias orang yang kau cintai. Enggak bisa. Ini Allah sendiri yang menegaskan. Sebab apa? Sebab makhluk itu sifatnya adalah la haula wala quwata. Ini langsung Rasulullah loh Pak ya. Yang dikhitopi ku langsung Rasulullah. Coro kita itu ketemu piro. Paling nisor dewi. Rasulullah di mata umat Islam sebagai seorang figur yang paling mulia di mata Allah. Ini Rasulullah yang dikhitopi oleh Allah, ini Rasulullah. Lah terus siapa yang memberikan petunjuk terhadap umat itu Pak? Walakinallaha, lan tetapi ini utawi Allah iku yahdi, kang bakal bisa memberikan petunjuk man ing wong yasha'u, kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Ini ayat menunjukkan bahwasanya kita makhluk itu sifat wajib kita adalah la haula wala quwata. Enggak punya daya upaya apapun untuk apapun. Dan kekuatan untuk apapun nggak ada. Persis seperti seongkok patung yang tidak ada ruhnya. Ini persis seperti itu. Makanya saudara-saudara saya ketika saat sholat daim di tuntunan ilmu sejati itu kan masuk di dalam kesadaran penuh siapa kita itu. Kesadaran penuh kalau kita itu sesungguhnya adalah patung asnam. Itu dalam meditasi kita kan ketika saat kita meditasi atau kholwat atau uzlah kan di situ. Membersihkan yang asalnya kita ngaku-ngaku ini dan lain sebagainya, dibersihkan. Itu bahasa kita di dalam thariqah disebut nafi. Bahasa hakikatnya syahadat adalah menafikan la ilaha lalu mengisbatkan Allah. Membersihkan rasa keakuan diri makhluk yang bisa nyapo-nyapo, itu dibersihkan. Inilah proses la ilaha illa anta untuk bisa sampai la ilaha illa ana di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
manakala warid yang muncul di dalam hati kita itu berangkat dari keadaan hati kita menyembah terhadap makhluk, otomatis Pak, jatuhnya iman sampean ini tidak pada Allah yang sebenarnya. Ndak. Sekalipun jenengan kali kula niki ngibadah yang murnia di mata Allah, dikatakan su'ul a'mali nata iju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Di mata Allah masih kelebu kecatet satu amal yang jelek. Mohon maaf yang masih belum menerima, mohon maaf. Masalah iki kontradiksi dengan keterangan ketika saat kita di syariat dulu itu ada sistem nek apik sangka Gusti Allah, nek elek sangka nafsumu sendiri. Mohon maaf. Jadi nek belum paham jangan protes dulu, kita rasakan ya dah tentang masalah iman ini. Siapapun kita, Pak. Inilah yang dimaksud Allah khubitat a'maluhum. Ditolak. Karena apa? Karena posisi ketika amal berlaku, ruhaniyah kita menghadapnya terhadap makhluk. Menghadap makhluk. Kalau terus menghadap makhluk, bagaimana Allah katakan wa may yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Perintah Allah itu untuk meninggalkan iman kita terhadap makhluk. Kalau ini mau siapa yang jenengan laksanakan meninggalkan iman selain Allah, maka wa yu'min billah, jatuhnya iman jenengan itu hanya pada Allah yang sebenarnya. Ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Okay. Sampai kapan kita seperti ini? Terserah. Semua tergantung jenengan. Satu sisi kita ditunggu wa min waraihim barzakhun. Satu sisi kita ditunggu, di belakang kita itu ada kematian. Satu sisi kita ditunggu alam barzah. Alam di mana akan menutupi dirimu, sebuah dinding akan menutupi dirimu, tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Saya pun tidak boleh menyalahkan hak asasi orang lain. Misalnya, masih aku gak gelem kayak sampean Gus, urusannya kate lapo. Ya sudah, enggak masalah, silahkan. Wong saya ini cuman inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hadir itu hanya memberikan satu nasihat atau peringatan. Kanjeng Nabi, inni lakum, sesungguhnya saya terhadapmu itu adalah iku nadhir, memberikan nasihat, memberikan peringatan yang nyata, mubin, yang nyata. Lah umat yang tidak mau mendengarkan hatinya, ya monggo. Enggak ada hak Muhammad itu memaksa hambanya atau umatnya untuk mengikuti beliau, enggak. Jenengan pun salah paham. Pun salah paham. Monggo sing kersa, monggo yang tidak. Tatkala kita itu tetap tidak masuk di dalam perilaku yang nomor 2 nanti, artinya kita masih tetap bersikukuh di dalam mingkol bin rohibin, mohon maaf, Allah sudah mengancam kita dalam surah
Al-Isra ayat 72. Bagaimana Allah mengancam kita? Sing sapa wonge ning dunya meripat atine basiroh ini isih wuta kepada Allah. Kalau bahasanya masih beriman terhadap makhluk, berarti buta pada Allah yang sebenarnya, maka di akhirat pun juga begitu. Maka ketika kita tinggalkan alam dunia menuju alam yang kekal, yang tidak ada batasnya, wa adallus sabila, kita pasti dalam keadaan posisi basiroh, roh ini dalam keadaan kegelapan. Pun sampai ngen-ngen sendiri. Wahai umat manusia, baik kelambimu Islam atau kelambimu selain Islam, udah dah sampai pikir sendiri. Sebab yang namanya getun iku mesti ono mburi. Yes. Hatta idza ja'athum, sehingga sampailah pada waktu asya'ah baghdatan, waktu yang mengagetkan datang. Kapan waktu yang mengagetkan? Kematian. Siapa yang bisa menjamin kita itu besok masih hidup di dunia? Enggak ada yang bisa jamin. Kalau hati kita mau bertafakur, mau mengangan-angan peringatan Allah, maka di situ akan yakin akan tumbuh satu kesadaran untuk kita keluar dari zona yang kotor untuk menuju zona yang fitrah. Jadi warid yang muncul dalam hati kita pasti makhluk, Pak. Kalau di dalam kitab Hikam, warid itu ada dua, minallah wa minas syaitan. Wa minas syaiton, siji warid sangka Allah, loro warid sangka setan. Warid itu apa toh? Bisikan. Bisikan sing apa toh? Hati iki lho, ada dorongan kita itu berlaku yang bagaimana. Kalau keadaan ruhaniah kita masih beriman pada makhluk, mesti Pak, mesti. Kita olehnya melakukan itu, pasti orientasinya itu tidak karena Allah. Lesan aja kita mengatakan lillahi ta'ala, tapi ruhaniah kita. Makanya ahli ibadah yang disebut al-ubad, itu ada tiga golongan. Di dalam Hikam itu diterangkan ada 3 golongan. Siji, wong ahli ibadah secara fisik iki, ruhaniahnya, hatinya itu keadaannya masih ada ingin dipuja wong, ingin dilihat orang. Masih di dalam hati lo ya. Dan ini innallaha ya'lamu ma fis sudur. Tidak bisa kita tutupi dari pandangan Allah, enggak bisa. Kalau pandangan manusia masih bisa, Pak. Hati kita olehnya melakukan iku masih karena ingin dilihat orang, masih ingin dipuja orang. Karena apa? Karena ruhaniah kita itu menjadi budaknya nafsu. Jadi budaknya nafsu. Siapapun ruhaniah kita manakala jadi budaknya nafsu, maka wajib memakai hukumnya nafsu. Wajib. Tidak bisa memakai undang-undangnya Allah, tidak bisa. Mesti memakai undang-undang nafsu. Indonesia waktu sebelum merdeka alias jadi jajahane bangsa yang lain, mohon maaf, Indonesia harus memakai undang-undangnya yang menjajah. Nggih napa mboten? Sami kali kita ruhaniah. Sepanjang ruhaniah kita belum dikatakan merdeka,
bebas dari pengaruh hawa nafsu, sepanjang itu ruhaniyah kita, keadaannya itu, akhwal ruhaniyah kita mesti memakai undang-undangnya hawa nafsu. Apa undang-undangnya? Beriman harus pada makhluk. Inna nafsa la amaratum bisu. Dengan begitu maka kita akan melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikongkon salat sing model ya apa? Mboten saged. Lillahi ta'ala. Lesane mawon, lesannya aja kita mengatakan lillahi ta'ala. Tapi ruhaniyah kita jauh dari pemahaman lillahi ta'ala. Enggak bisa. Lagi yang kedua, al-ubad, al-ibadah. Udah lepas dari kita itu enggak ingin disawang, dilem wong liya. Karena tendensi apa yang dikatakan dalam setiap keterangan, sing sapa wonge ngibadah iki ngibadah iku ana pahala. Nggih mboten? Ngomong gak tak jotosi sampean. Loh, kita semuanya memang begitu prosesnya. Karena surga. Kalau kami tanya, apakah surga pahala itu adalah Allah atau Khalik atau makhluk? Jelas makhluk toh Pak ya, Bu? Makhluk. Dan ini proses kita memangnya. Golongan ahli ibadah yang disebut al-ubad ada kalanya seperti ini. Oleh sebab itu, kalau saya berpesan, wahai golongan yang pertama, naiklah golongan kedua. Kalau sudah golongan kedua, naiklah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga itu masuk dalam makalah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha al-hikam. Ngerti bahwasanya setiap amaliyah yang dilakukan secara jasmania, baik secara murni ibadah atau tidak, semua itu laksana patung. Patung. Nggak bisa manfaati patung itu. Coba sampai nang Mojokerto nang kecamatan Trowulan, pusatnya mriko mahat patung. Yang nanti dikirim kembali, dikirim sesuai pesanan. Dari Batu itu Pak, Mojokerto ahli ini, kecamatan Trowulan. Coba patung itu sampai letakkan di depan rumahmu. Tung, jogonen omahku yo nek ana maling kebioken. Saged Pak? Mboten saged. Amal itu seperti itu pada hakikatnya. Tapi bisanya tidak seperti itu. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Bisanya amaliyah di mata Allah yang seakan-akan terkesan bisa manfaat, harus dikasih roh. Apa rohnya amal itu? Adalah rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ringkese jenengan gak rumongso, gak duweni iman, ngibadah yang terjadi pada diri jenengan itu bersumber dari diri Anda, tetapi berangkatnya sumbernya dari hidup ini. Udah. Ini namanya Allah bertajalli terhadap patung lah. Kalau memang dilihat sepintas lah koyoke ibadah kita toh Pak ya. Tapi kita lupa dalam dan di luar diri kita siapa. Berhubung kita itu tolak itu ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, kita nggak paham. Akhirnya kita merasa diri kita yang melakukan. Sebagai makhluk. Padahal
ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingat, sesungguhnya Allah itu yang meliputi atas segala hal apapun. Itu namanya Allah bertajalli terhadap diri jenengan sebagai patung. Akhirnya seakan-akan jenengan koyo bisa melakukan. Allah bertajalli terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad seakan-akan bisa memberikan petunjuk terhadap kita sebagai umatnya. Seakan. Makanya tinggal kita melihat dari sisi mana. Kalau kita melihat dari sistem syariat, ya Rasulullah yang memberikan petunjuk kita. Tapi kalau kita melihat kacamata hakikat, ya Allah lah. Kul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, sesungguhnya seluruh syafaat itu milikku. Rasulullah disuruh mengatakan. Sehingga walaupun syafaat itu datangnya lewat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi bukan berarti Muhammad makhluk itu yang memiliki. Tidak. Sesungguhnya Allah itu bertajalli terhadap Muhammad, sehingga Muhammad inilah seakan-akan bisa memberikan petunjuk dan syafaat. Harus tahu ini. Dan ini harus diketahui oleh umat Islam. Biar imannya itu tidak, ruhaninya itu mingkol bin rohibin. Biar tidak menghadapnya itu terhadap makhluk. Biar tidak imannya terhadap makhluk. Biar benar-benar terhadap Allah. Sehingga di dalam surat Luqman ayat 13, beliau mewanti-wanti terhadap kita, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Anak putuku, jangan sekali-kali di dalam hatimu itu ada penyekutuan terhadap Allah. Ada iman selain Allah, jangan. Sebab jikalau ada innasyirka akan menjadikan hatimu gelap terhadap Allah. Enggak bisa. Waqala aidan la taj'alu ma'allah ilahan akhara. Janganlah di dalam hatimu ana sing njejeri sakliyane Gusti Allah. Ojo. Berarti kita itu setiap saat dan waktu, kebanyakan kita itu menyekutukan Allah yang kita tidak merasa. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan syirik khafi ini syirik yang halus, yang banyak umat manusia seluruhnya tidak paham, tidak mengerti. Kalau setiap saat dan waktu hati kita menyekutukan Allah dengan yang lain. Karena apa? Alasan yang paling pertama, karena kita tidak pernah dipahamkan bagaimana sih syirik khafi itu. Itu Pak. Akhirnya kita sebagai umat buta tentang definisi syirik khafi itu, buta. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2014 Gusti Allah menggelar tentang masalah pemahaman syirik khafi ini. Akhirnya sedikit demi sedikit umat itu sadar. Kalau sudah sadar, akhirnya berupaya untuk menghilangkan syirik khafi di dalam hati. Pun itu satu. Nomor dua, warid yang muncul di dalam hati kita minallah. Itu disebabkan karena apa? Husnul ahwal, husnul a'mal, nata iju husnil ahwal min qalbin zahidin. Karena keadaan rohaniah kita selalu memegang teguh kunci musyahadah pada Allah.
memegang teguh kunci bertemu pada Allah, memegang teguh zikir yang bisa mencapai makrifat pada Allah. Niki Pak. Sehingga setiap saat dan waktu apa yang terjadi di dalam jasmani kita, ruhaniyah ini selalu duduk di ini wajah tuwaj hiya. Robitohnya hati kita hanya pada Allah. Kan sudah dikatakan bahwasanya Allah itu sangat dekat. Sehingga melebihi dekatnya dengan urat nadi. Udah. Ya ini Pak. Yang tak terbatas. Baik di dalam maupun di luar apapun. Dan ini selalu muhit, melimputi segala hal apapun. Makanya di dalam thariqah mesti jenengan diwajibno dzikir siri entah satu hari satu malam berapa ribu. Biasanya gitu. Kalau saya dulu itu tahun 76 itu Abah mewajibkan 20.000. Duko saat ini kita dipiro. Konten ribuan konten. Kalau kinten mboten sampak. Jari dikongkon duko 200 berapa. Bapak Ibu hadirin. Sebenarnya kita mewadifahkan dzikir siri itu untuk mempermudah munculnya sirul asrar di dalam hati kita pada Allah. Mboten napa-napa. Walaupun masih menyebut isim, nama, nggak ada masalah. Jikalau muncul sirul asrnya nggak ada masalah. Kalau jenengan sudah terbiasa sirul asrar, nggak usah sir, ya juga nggak ada masalah. Hati yang condong hanya pada Allah, itulah Pak nanti warid ini akan membimbing ruhaniyah jenengan. Setiap aktivitas apa yang terjadi pada jasmaniyah yang disebut akmal, ini selalu klik pada Allah. Kalau ini terus jenengan asah, satu detik, satu napas pun tidak bisa kau terlepas hatimu pada Allah. Ini kalau sudah terbiasa Pak, sudah terbiasa. Walaupun jasmaniyah sampean ini repot urusan dunia, tapi ruhaniyah jenengan gak bisa putus dari Allah. Makanya di dalam hikam itu ada pembahasan nafasmu jadikanlah nilai zikir hanya pada Allah. Zikir itu ingat ikut sadar bahwasanya selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu tidak punya daya upaya apapun. Selain Allah itu tidak punya kekuatan apapun, alias patung. Satu sisi dalam hati sampean bergelora, innani anallah la ilaha illa ana tok, ananya Allah. Iman itu sudah, kalau di situ Bapak Ibu gendeng jenengan, hatinya yang gila pada Allah. Jadinya bagaimana? Allah katakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah kekasihku. Itulah kekasihku. Sifatnya kekasihku itu adalah la khaufun. Hatinya tidak ada rasa takut manakala dicaci orang. Hatinya tidak ada rasa takut manakala jenengan iki dimasukkan fisik ini menjadi orang yang paling termiskin di dunia. Hati sampean tidak akan takut manakala jenengan ini suatu saat diambil oleh Allah atau dimatikan Allah secara fisik. Hati sampean tidak ada rasa takut besok itu mlebu neraka apa mlebu
Enggak. Los. Enggak ada di situ, Pak. Walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir bagaimana anakku besok itu, mohon maaf, nasibe kaya apa. Nah, nek golek jodoh iku sing sugih ya. Aja golek arek sing gak duwe. Nanti uripmu gak enak. Nyun sewu. Sok-sok kita dulu itu karakter hati kita seperti itu. Tapi bisakah ada jaminan pangkat jabatan, rumah mewah, sembarang mewah itu menjadikan bahagia? Enggak bisa. Itu sifatnya cuman sementara. Enggak bisa kekal. Walahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir, gelisah, walaupun apa yang mau dihadapi itu takdir sing mau macam-macam, enggak. Karena apa? Bagaimana dia akan merasa takut? Lawang dianya itu sudah tidak ada, alias menjadi patung. Kudanan yo gak patung lho. Ning ngarepe omah, kudanan yo ora sambat kok. Gitu. Wonten patung sing bengok-bengok. Kepanasan aku. Kudanan lebokno. Mboten enten, sak roh kula mboten enten. Artinya apa, Pak? Hati sampean ini tidak mudah untuk nelongso. Manakala dihadapkan Allah ujian yang terberat apapun. Apa sih ujian yang terberat? Allah katakan dalam satu ayat, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Ujian yang terberat yang ada kaitannya dengan kesenangan dunia pertama adalah garwa. Garwa jenengan dicocok petik misalnya. Iki sing paling berat. Entah garwa sampean jaler apa istri. Jaler sampean iku dicocok wong wedok liya. Ibu ya apa gak ngamuk-ngamuk ah. Bayah. Ngamuk-ngamuk pada umumnya. Lah ngoten nggih. Kedua adalah anak. Anak. Bagaimana jenengan ketika diuji Allah lewat anak, yang anak itu gak manut alias bandel. Wayah ngaji sik dulinan HP ya. Wayah waktu masuk sholat sik dulinan HP ya. Budal sekolah gak gelem sekolah. Wis intine miturut hukum syariat keluar. Terus pundi sebagai orang tua mesti gelisah. Muring-muring akhirnya. Iso tak lebokno maneh awakmu. Ngono sampak seperti itu. Ya gak iso lah nyak. Ngono. Iki kita diuji. Padahal sadar atau tidak sadar, istri, suami, anak kita bisanya begitu, siapa yang memperjalankan? Allah. Ngomong gampang Gus. Lah iya kedian yang ngomong ya gampang. Tapi praktek ini bisanya mudah, kuncinya satu. Fastaqomu, gelem opo ndak sampai terus menerus setiap napas sampai gunakan berzikir untuk bertemu Allah. Hanya itu kuncinya. Habis itu terakhir diuji lewat dunya brono. Ujian paling enteng Pak niki. Keluarga kita untuk dimakan sulit. Utang sudah lama tidak bisa disaur. Sahur. Dia uber-uber bang totol. Ya. Bang apa? Bang dedel. Dedel totol. Sawumpek. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian. Tergantung kita melihat siapanya. Melihat Allahnya apa melihat makhluknya. Kalau kita melihat makhluknya, garwa anak dunya brono, wis ta siapapun kita mesti ati iki takut
khawatir lan gelisah. Sing sugih ya wedi melarat, sing melarat gak iso ketakutan, gak iso keluar dari kemelaratan. Iya. Yang gak punya masalah takut dihadapkan masalah, yang sudah punya masalah takut tidak bisa keluar dari masalah. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah ngebabno mengistilahkan takdir ujian kalih yang menguji itu laksana seorang wanita cantik, seorang pemuda bagus, yang bagusnya itu melebihi bagusnya, yang cantiknya melebihi kecantikan orang sedunia. Itu dia membawa batu, Pak. Kali hamping-hamping neng tembok diantem nondas sampean. Mak keletok. Sakit mboten? Sakit. Watu sing diantemke iku mau minangka ujian Allah yang berupa makhluk garwa anak dunya brana. Sing ngantem wanita cantik atau pemuda gagah itu minangka Allah. Jenengan Pak, nek ndelok watune mesti misuh-misuh, mesti amarah. Delondongi sapa gak duwe sopan iki? Mesti muring-muring sampean. Tapi coba jenengan nyawango wanitane. Wis tah, kepingin roh kula niki. Ayune iku nglebihi donya sak isine dadi inten wek sampean. Sik luweh bagus niku. Mesti sampean mensem. Inilah cara Allah menyapa kita. Supaya kita itu fafiru ilallah. Supaya kita itu kembali kepada seruan Allah. Ini akan dijadikan sebagai wasilah atau tumpaan bagi ruhaniyah yang hatinya itu condong menyang Allah, Pak. Kalau yang golongan pertama mboten saged, mesti ngamuk-ngamuk. Mesti ngamuk-ngamuk, mboten saged ndelok wong wedoke amping-ampinge. Sampeyan melihat batunya, wis mesti muring-muring, Pak. Makanya jangan heran ibu nek kelangan pake mesti ngamuk. Apa maneh ilange itu nunjem. Tahu nunjem? Menyakitkan. Apa? Digondol rondo kempling. Akhirnya jenengan pilih aku apa pilih di? Bingung Pak ayahe. Asline pingin pilih keduanya. Ibaratnya wong mangan embuh iku mangasline. Ngono, asline ngoten. Lah nggih Pak nggih. Gak mungkin apalagi Pak jenengan ini sudah punya anak, gak mungkin ingin pisah dengan jenengan. Oleh karena Allah memperlakukan Pak iku seperti itu, maka pasti terjadi. Ingat, nek gak ono garis jenengan iki mau diwene Gusti Allah rondo kempling, mumet to kaya apa gak oleh. Mboten saged. Tapi nek wis diweni Gusti Allah, ukur-ukur nyantol. Mangkane kula meling terhadap jenengan ibuke, nggih ngoten. Belajarlah untuk melihat Allahnya, jangan belajar untuk melihat makhluknya. Ngoten niku wong wedok wis ngaji taek ae iku. Loh, gak mesti Pak, kula mboten ndongakno ngono mboten. Iku wis garise Allah. Iso uga Pak niki nggih diuji lewat ibuke. Ibuke digiring Allah seneng menyang wong liya. Ya, terus pundi ati jenengan? Ningali makhluke apa ningali Allah? Sebab nyun sewu, walaupun secara syariat dikatakan iku sebab karena nafsunya sendiri, mohon maaf, nafsunya gak digerakno Allah saged ta Pak? Mboten saged. Kan kita sudah sepakat
kalau makhluk siapapun iku sifatnya la haula wala quwata. Gus tambah mumet aku ngaji ambek sampean. Ya wis, nek pancen sik mumet ngombe kopi dhisik. Nah, nyantai ae, gak usah dipeksa-peksa. Nyantai dhisik. Nyantai. Ngen-ngenen kabeh iku bakale mati. Apa yang kita banggakan secara jasmania? Garwa, anak, dunya brono, wajah cantik, wajah gagah, umur 89 tahun. Nang ndi gagahe? Longgo suwe titik ngadeg wis golek cekelan tembok. Udahlah Pak, oke lah kita itu berbangga diri dengan status. Tapi satu hal, status yang kekal apa? Inna akramakum indallahi atqakum harus kita raih terlebih dahulu. Harus kita raih. Man aradad dunya fa'alihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alihi bi ilmin. Oke, perkara kemewahan status dohir itu ada ilmunya. Begitu juga status akhirat itu juga harus kita openi. Monggo silahkan. Bapak Ibu hadirin, apakah kita nanti juga diuji Allah lewat garwa? Belum tentu. Allah tidak akan menguji satu hambanya manakala melebihi daya kekuatan yang ada di hambanya. Wis iku prinsip. Tak mungkin. Nek sampean diuji Allah, garwa sampean iku ical dicocok petik, berarti sampean mampu menghadapi ujian itu. Walaupun katanya ilmu syariat itu sik setengah-setengah, kok diuji mampu. Nyuwun sewu Pak, asline awak dhewe iku didepno perkara-perkara lahir iku adalah bayang-bayang mawon. Bayang-bayang. Tergantung jenengan melihat bayang-bayangnya atau melihat yang membayangi. Nek melihat bayang-bayangnya kita akan mengatakan yang nyata, yang mubin itu bayang-bayang. Akhirnya yang tidak nyata, yang membayang-bayangi. Beda kalau kita melihat yang membayang-bayangi Allah ini, maka bayang-bayang akhirnya tidak nyata, yang nyata adalah yang membayang-bayangi. Saged diterima nggih? Bon, memang Bapak Ibu ujian itu gak mudah. Tapi kita walaupun tidak berharap datangnya ujian, pasti itu dihadapkan Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghadapkan ujian itu melebihi batas kemampuan panjenengan. Paling sampean diuji gak duwe dhuwit ngene. Gampang nggih? Gak duwe dhuwit ngene. Ning omah keadaan beras gak ono sing digodhog, kadang-kadang alah enteng. Husnul a'mal, bagusnya satu amaliyah di mata Allah diterima tergantung muncul buah yang muncul, yaitu buah yang nata ijo husnil ahwal. Tergantung keadaan warid di dalam hati jenengan iki bagus apa ora. Nek bagus lah bagus iku berarti hati sampean wis gak ngaku-ngaku yen sampean ini yang berlaku. Otomatis di dalam hati sampean akan muncul semuanya itu sumbernya dari Allah. Ya inilah yang kula maksud la haula wala quwata illa billah. Nek wis ati sampean lungguh ning kuno, wis sampean kuati. Sampean kuati ati sampean terus ning kuno. Nek sampean nguati terus ning kuno, inilah cara untuk memurnikan makrifat sampean kali kula ing ngersane Allah. Inilah cara untuk
kita meninggalkan musyahadatul fana ke kamil, kamil ke bako. Inilah cara untuk kita keluar dari makom mahfud menuju makom maksum. Makom am, makom khos, khawasul khawas. Makom am, makom umum ke makom mahfud, makom jenengan iki sering lali tapi sedikit nggak lali nang ngersane Allah. Nanti munggah terus-terus sampai makom maksum. Kesimpulan, warid yang muncul di dalam hati sampean tergantung akmal sampean iki keadaan ruhaniyah bagaimana. Nek hati sampean iku iman nang makhluk mesti wariti teko iblis. Nek hati sampean iki mohon maaf duduk di tajalli menghadapkan iman sampean rasa iku mung dateng Gusti Allah, mesti nggih sewu akmal yang ada di jasad iki mesti bagus di mata Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait status amaliyah baik dan buruknya di mata Allah itu tergantung warid yang muncul di dalam hati kita, minallah atau minasyaiton. Hati menghadap pada Allah atau pada makhluk, iman pada Allah atau iman pada makhluk, duduk di tajali atau duduk di taholli.